Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ismi Yusiana, mahasiswi D3 Statistika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah metode survei. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dinda Berliana Tasya, Ratna Mustika Sari, kemudian saya sendiri Indah Ismi Yusiana, dan ada Panji Rahmadi. Di sini kami melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Konten Vlog dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika 2018 Universitas Negeri Padang. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. YouTube merupakan salah satu bentuk media sosial berbasis video yang mulai naik daun sejak 5 tahun yang lalu. Dilansir dari statistik dalam situsnya sendiri, YouTube memiliki lebih dari 1 miliar pengguna yang merupakan hampir sepertiga semua pengguna internet. Hingga Maret 2015, pembuat konten di YouTube sudah mengunggah 10.000 video karena membuat akun atau channel di YouTube dan meraih pelanggan atau penayangan bisa menghasilkan uang. Tiap hari pengguna YouTube bisa menonton ratusan juta jam video dan menghasilkan miliaran kali penayangan. YouTube menjangkau pemirsa rata-rata berusia 18-34 tahun. Beragam konten video bisa diakses dalam YouTube, mulai dari musik, film, berita dan informasi, olahraga, gaya hidup, gaming, dan vlog. Vlog atau video blog sesuai namanya adalah blog berbentuk video. Lebih jelasnya lagi, vlog adalah satu video berisi mengenai opini, cerita atau kegiatan harian yang biasa dibuat tertulis pada blog. Sejak kemunculan YouTube di tahun 2005, maka pembuatan vlog semakin populer. Adapun kelebihan dan kelemahan dari vlog tersebut, kelebihannya, vlog pada awalnya menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan pendapat kepada publik. Menurut artikel dari Educase Learning Initiative mengenai video blogging berikut ini adalah kelebihan dari vlog. Yang pertama, mudah dibuat, lalu lebih dinamis daripada konten berbasis teks, lalu mengembangkan opsi berkomunikasi, kemudian berpotensi menjadi sarana komersil dan mutakhir, dan bisa menjadi sarana mengekspresikan diri. Kemudian vlog juga memiliki kelemahan. Kelebihan yang terakhir tersebut yakni menjadi sarana mengekspresikan diri. Di dunia maya menjadi tujuan yang utama dalam pembuatan vlog. Namun lama-kelamaan, hasil yang ada akhirnya berperan beberapa vlogger mengekspresikan dirinya terlalu bebas dan cenderung secara negatif, sehingga muncul tren seperti penggunaan kata kasar atau makian dalam video yang menjadi penarik perhatian. Dan ada tren gaya hidup berbudaya barat yang bebas, mulai dari gaya pacaran yang vulgar, seperti ciuman, berlibur berdua di hotel, sampai gaya busana yang seksi, sampai mendapat teguran dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Karena konten vlog yang negatif tersebutlah, maka timbul permasalahan antara apa yang ada dalam konten vlog terhadap sikap penonton, terutama anak muda. Harapannya, sebagai konten yang mudah dibuat dan bebas untuk berekspresi, vlog menjadi sarana yang kreatif bagi para vlogger maupun penontonnya. Namun, kenyataannya, muncul tren-tren kontroversial yang berpotensi menjadi pengaruh buruk bagi penonton. Vlog mereka ini dianggap menyalahi norma-norma yang ada di Indonesia karena menunjukkan budaya kebarat-baratan yang bebas yang tidak diterima dalam budaya timur. Apalagi para vlogger umumnya adalah anak muda, sehingga menargetkan penonton yakni anak muda juga. Karena itu, kami akan melakukan penelitian pada mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018. Selain aktif menggunakan media sosial, terutama YouTube, maka akan dilihat pengaruh apa yang terjadi dari konten berbasis vlog di YouTube yang mengandung unsur baik positif maupun negatif dari cara pandang seorang mahasiswa. Maka penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mencari tahu pengaruh konten vlog dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018 di Universitas Negeri Padang. Kemudian ada rumusan masalah. Bagaimana pengaruh konten vlog dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018 di Universitas Negeri Padang?
Lalu tujuan dari penelitian kami, mengetahui pengaruh konten vlog dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018 di Universitas Negeri Padang. Kemudian manfaat dari penelitian ini agar bisa menjadi pengetahuan bagi para pembaca mengenai pengaruh konten vlog dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018 di Universitas Negeri Padang. Kemudian saya akan membahas tinjauan pustaka. YouTube diluncurkan pada tahun Mei 2005. YouTube telah memudahkan miliaran orang untuk menemukan, menonton, dan membagikan beragam video. YouTube menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling berhubungan, memberikan informasi, dan menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta bertindak sebagai platform distribusi bagi pembuat konten asli dan pengiklan, baik yang besar maupun yang kecil. YouTube merupakan salah satu perusahaan milik Google, yaitu diciptakan oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, website online komersial, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Sejak awal diluncurkan, YouTube langsung mendapat sambutan baik di masyarakat. YouTube adalah video online yang utama dari kegunaan situs ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat, dan berbagi video asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web. Kehadiran YouTube membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki lahan untuk mempublikasikan karyanya. YouTube mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat YouTube amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan bertambah. Viewers banyak akan mengandung pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video mereka. Selanjutnya, senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai masyarakat dalam hal ini ratingnya tinggi akan menarik pengiklan secara otomatis. Video blog. Video blogging atau biasa disingkat vlogging merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau video sebagai sumber media utama. Menurut Educase Learning Initiative, berbagai perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital yang bisa merekam video, atau kamera murah yang dilengkapi dengan mikrofon merupakan modal yang mudah untuk melakukan aktivitas vlog. Pembuat vlog biasa dikenal dengan sebutan vlogger. Seperti yang dilansir dalam Wikipedia pada 20 Januari 2000, seorang bernama Adam kontras mengunggah sebuah video bersamaan dengan sebuah tulisan dalam blog yang menginformasikan rekan dan keluarganya tentang kepindahannya ke Los Angeles demi mengejar bisnis pertunjukan. Menandai postingan pertama yang nantinya akan menjadi vlog terlama sepanjang sejarah, di bulan November tahun yang sama, Adrian Miles mengunggah video yang mengganti tulisan dalam sebuah gambar diam dan menyebut istilah vlog sebagai video blognya. Tahun 2004, Steve Garfield membuat sendiri video blognya dan mendeklarasi tahun tersebut adalah tahun video blog. Pelantar yang dapat digunakan pada vlogger dalam mengunggah konten video mereka tentu bermacam-macam. Sebenarnya, ketika seorang sudah aktif di blog dengan menggunakan salah satu pelantar blogging seperti Tumblr, Blogspot, WordPress, dan lain-lain, mereka dapat mengunggah video juga di sana, karena memang terdapat fitur yang memungkinkan untuk melakukannya. Namun, sekarang juga pelantar lain yang dikhususkan untuk mengunggah video saja, seperti YouTube. Kemudian konten sikap. Sickert dan Beckman mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan atau afeksi, pemikiran atau kognisi, dan presdisposisi tindakan atau konasi seorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Ketika komponen tersebut secara bersama mengorganisasikan sikap individu dan dikenal dengan nama skema triadik, disebut juga pendekatan trikomponen.
Menurut Jalaluddin Rahmat, beberapa hal yang bisa disimpulkan dari definisi sikap adalah yang pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berekspresi, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu sesuai objek sikap. Kedua, sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Ketiga, sikap relatif lebih menetap. Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau likes dan dislike. Kelima, sikap timbul dan pengalaman tidak dibawa dari lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Oleh karena itu, sikap dapat diperteguh atau diubah. Kemudian ada tahapan survei. Yang pertama yaitu menentukan masalah penelitian. Yang kedua menentukan desain. Yang ketiga mengembangkan instrumen. Yang keempat menentukan sampel. Yang kelima melakukan pretest. Yang keenam mengumpulkan data. Yang ketujuh memeriksa data. Yang kedelapan pengolahan dan analisis data. Yang kesembilan interpretasi data. Dan yang terakhir menarik kesimpulan. Metodologi penelitian. Yang pertama ada variabel penelitian. Variabel penelitian kami terdiri dari dua, yaitu variabel bebas, variabel X, dan variabel Y, variabel terikat. Variabel X yaitu content vlog, dan variabel Y pembentukan sikap mahasiswa. Yang kedua ada populasi. Populasi D3 Statistika Angkatan 2018 Universitas Negeri Padang. Pengambilan sampel yang kami gunakan dalam melakukan survei pengaruh konten vlog dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika 2018 Universitas Negeri Padang adalah simple random sampling. Karena simple random sampling mudah diterapkan sebab populasinya tidak terlalu banyak dan dalam pengambilan sampel memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga, sampel. Langkah-langkah pengambilan sampel yang pertama itu tetapkan jumlah sampel yang akan diambil dengan rumus Lovin, yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat, di mana N kecil adalah jumlah sampel, N besar jumlah populasi, E yaitu margin error. Kemudian masukkan ke rumus N, kemudian dimasukkan ke rumus N, jumlah populasi 77, lalu 77 dibagi 1 ditambah 77 dikali 0,05 dikuadratkan, didapatlah hasil 64,75. Berarti sampel yang dibutuhkan adalah 65 orang. Kemudian yang kedua, ditentukan alat pemilihan sampel, yaitu dengan cara diundi. Pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode survei. Survei adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner atau angket, yaitu daftar pertanyaan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari responden. Kelebihan dari angket dari teknik yang lain adalah tindak respon yang tinggi karena kuesioner bisa didistribusikan dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Serta peneliti dapat memperoleh dan mengendalikan tingkat reliabilitas yang tinggi. Di samping itu, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang bisa diperoleh menurut Singarimbun yaitu fakta, pendapat dan sikap, informasi dan pengetahuan, serta persepsi diri. Kemudian inilah gambaran bentuk dari kuesioner tentang pengaruh konten vlog dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika 2018. Di mana aspek pertanyaan, yaitu dari konten vlog terdapat 8 pertanyaan, dan dari pengetahuan dan sikap terdapat 6 pertanyaan. Sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner, saya akan membahas dulu apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat untuk
alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid atau tidaknya butir kuesioner. Kuesioner dikatakan tidak valid jika butir pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen atau disebut dengan equivalent items yang berbeda atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Kemudian dilakukan pengujian dengan SPSS. Yang pertama, pengujian validitas. Langkah pertama, masukkan variabel pada variabel view. Lalu input data. Data ini diperoleh dari nilai skor yang pada kuesioner. Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki 4 pilihan jawaban. Yang pilihan jawaban pertama diberi skor 4, pilihan jawaban kedua diberi skor 3, pilihan jawaban ketiga diberi skor 2, dan pilihan jawaban keempat diberi skor 1. Semua berlaku untuk semua pertanyaan. Lalu, langkah selanjutnya, klik Analyze, lalu pilih Correlate dan Bivariate. Kemudian masukkan seluruh item variabel X, yaitu konten YouTube, yang akan diuji pada kolom dalam kotak dialog. Kemudian lakukan langkah sebelumnya, yaitu masukkan seluruh item variabel Y, yang akan diuji pada kolom dalam kotak dialog. Lalu dihasilkan output sebagai berikut. Dengan alfa 5% dan N 65, didapatkan R tabel yaitu sama dengan 0,2058. Dikatakan valid apabila R hitung besar dari R tabel. Dari tabel di atas, bahwa nilai R hitung tidak semuanya besar dari R tabel, artinya berdasarkan uji signifikansi 0,05, artinya bahwa item-item tersebut belum semuanya valid. Ada satu pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan kelima. Kemudian untuk variabel Y sama dengan variabel X dengan alfa 5% dan N 65 didapatkan R tabel 0,2058 dengan dikatakan valid apabila R hitung besar dari R tabel. Dari tabel di atas lihat bahwa nilai R hitung besar dari R tabel. Berdasarkan uji signifikansi 0,05 artinya bahwa item-item tersebut semuanya valid. Lalu dilakukan uji reliabilitas. Sama dengan uji validitas, setelah menginputkan data pada SPSS, lalu klik Analyze, pilih Scale, dan pilih Reliability Analysis. Langkahnya juga sama dengan uji validitas, masukkan seluruh variabel X dan masukkan seluruh variabel Y ke dalam kotak dialog. Kemudian dihasilkan output sebagai berikut. Untuk variabel X, koefisien reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach alpha didapatkan 0,714, yaitu alfa besar dari 0,7 dan kecil dari 0,9, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner ini reliable. Begitu juga untuk variabel Y. Koefisien reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach alpha didapatkan 0,796, yaitu alfa besar dari 0,7 dan kecil dari 0,9. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner ini reliable. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Juga dapat menentukan arah hubungan dari kedua variabel. Besarnya koefisien korelasi sekitar R besar sama dari negatif 1 dan kecil sama dari positif 1. Arah hubungannya dinyatakan tanda positif atau negatif di depan angka koefisien korelasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dalam penelitian ini menggunakan rumus produk momen. Korelasi produk momen dikemukakan oleh Pearson menggunakan bentuk perkalian-perkalian terhadap variabel-variabelnya. Rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, kemudian dikali dengan X dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana N tersebut adalah jumlah data atau responden, yang X adalah variabel bebas, kemudian Y variabel terikat.
Lalu akan dihitung besar sumbangan kontribusi variabel X terhadap variabel Y dengan rumus KP sama dengan R kuadrat dikali 100%, di mana akan diketahui berapa persen pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Metode analisis data yang akan digunakan selanjutnya adalah analisis koefisien korelasi adalah analisis regresi. Analisis regresi ialah sebuah cara sederhana dalam melakukan investigasi mengenai relasi fungsional antara variabel-variabel berbeda. Relasi antara variabel tersebut dituliskan dalam sebuah model matematika. Di dalam model regresi tersendiri, terdapat dua bagian variabel, yakni variabel respon dan variabel bebas. Variabel respon memiliki nama lain variabel bergantung atau dependent variable, sedangkan variabel bebas memiliki nama lain variabel penduga atau prediktor variabel atau variabel eksplorasi. Analisis koefisien korelasi setelah dimasukkan ke rumus R, didapatlah nilai koefisien korelasinya sebesar 0,622. Jadi hubungan antara variabel X dan variabel Y sebesar 0,622, nilai korelasi ini kuat dan positif. Lalu dilakukan analisis regresi menggunakan software SPSS. Dengan langkah-langkah setelah data diinputkan, lalu klik Analyze, pilih Regression, dan pilih Linear. Kemudian masukkan variabel Y sebagai variabel dependen dan variabel X sebagai variabel independen. Lalu didapatkan output sebagai berikut. Pada tabel summary dapat dilihat nilai korelasinya yaitu 0,622. Berarti memiliki korelasi yang cukup kuat antara variabel bebas dan variabel terikat. Serta dapat dilihat juga koefisien determinasi yaitu sebesar 0,387, artinya 38,7% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X memiliki kontribusi sebesar 38,7% terhadap variabel Y dan 61,3% lainnya dipengaruhi faktor lain. Kemudian tabel ANOVA digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai signifikansi. Cara yang paling mudah dengan uji signifikansi dengan menentukan jika nilai kecil dari 0,05, maka model regresi adalah linear, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,00, yang berarti kecil dari kriteria signifikansi yaitu 0,05. Dengan demikian, model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikansi, artinya model regresi linear memenuhi kriteria linearitas. Dari tabel confidence didapat persamaan, yaitu Y sama dengan 1,509 ditambah 0,548X. Kesimpulan dari penelitian kami, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis koefisien korelasi dan analisis regresi sederhana. Hasil analisis koefisien korelasi berpengaruh konten vlog terhadap pembentukan mahasiswa D3 Statistika 2018 Universitas Negeri Padang memperoleh hasil sebesar 0,622, di mana bisa dilihat dari nilai korelasi tersebut menunjukkan hubungan yang kuat. Nilai korelasi yang didapat adalah kuat dan positif. Positif maksudnya terjadi hubungan searah antara konten vlog dan sikap mahasiswa. Dari hasil tersebut, dicari koefisien determinasi yang menunjukkan besar pengaruh konten vlog terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika 2018 Universitas Negeri Padang adalah sebesar 38,7% dan sisanya 61,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Bila konten vlog sering ditonton, maka akan menjadi pembentukan sikap pada mahasiswa D3 Statistika. Pembentukan sikap yang terjadi adalah sikap yang positif dengan maksud karena para mahasiswa senang dan gemar menonton vlog, ingin mencoba hal-hal yang ada dalam vlog, bahkan memiliki keinginan untuk menjadi vlogger. Kemudian berikutlah daftar pustaka dari penelitian kami. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.